Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Noval Setianto. Seperti biasa guys, kali ini kita akan mereaksi beberapa cuplikan video. Kali ini masih seputar Deddy Mulyadi alias KDM. Apa aja videonya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Mantap. Gubernur konten katanya guys. Di Pak Gubernur kali mengatakan Gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Wow, keren. Makanya hati-hati bos ya. Ini Gubernur Jabar, bukan kaleng-kaleng. Bagaimana mereka menutupi bank emok? Maka pinjem bank keliling. Bagaimana menutupi bank keliling? Pinjem bank NBK. Bagaimana menutupi ini lagi? Pinjem ini. Jadi satu orang memiliki pinjaman di 7 sumber pembiayaan renten. Betul itu. Saya kemarin itu adalah realita ya. oleh seorang bapak yang menangis, rumahnya mau disita. Anaknya waktu itu pergi studi tour, mengeluarkan 5 juta, pinjam ke koperasi Eksis. Dan hari ini berubah menjadi 45 juta, tidak sanggup bayar, rumahnya mau disita. Kacau. Ini harus diselesaikan. Tetapi dari sisi mentality buruk, mentalitas rakyat kita, kalau dikasih pinjaman lewat BUMDes, dana bergulir tidak bayar. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Harus dibasmi. Khusus untuk koperasi. Setuju sekali. Kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Saya nyampaikan kemarin ke kantor wilayah BI. Di berbagai daerah, itu apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA. Koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum. Kelihatannya seperti koperasi, tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir yang berbajukan koperasi. Tidak ada anggota yang nyimpan uang di situ. Yang ada adalah yang pinjam. Jaminannya biasanya ATM para pegawai pabrik, para pensiunan. Dan kemudian negara ruginya 2. Mereka memasang tarif bunga 10%. Mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar, asal mau gebrak-gebrak orang, dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih. Dan kemudian mereka tidak bayar pajak. Rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Tepat sekali guys, apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Sesuai dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Bahwa masyarakat Jabar khususnya itu banyak yang terjerat dengan yang namanya bank emok ataupun bank keliling. Bahkan ya, dalam satu hari itu ada 5 atau 7 yang menagih pinjaman tersebut ya. Jadi satu orang itu bisa punya pinjaman sampai 7 bank keliling. Dan ingat guys ya, bahwa Jawa Barat itu menempati urutan pertama bank emok. Dan saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi karena beliau ini benar-benar tahu ya problem masalah yang dialami oleh rakyat kecil. Nanti akan kami umumkan desa terbaik dan desa terburuk di Provinsi Jawa Barat, ditampilkan dengan kepala desanya. Mantap. Ditampilkan dengan ibu PKK-nya aku diumumin di TikTok. Inilah desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ini kepala desanya, ini ibu ketua PKK desanya, ibu ketua PKK kecamatannya, dan ibu ketua PKK kabupatennya. Menurut saya yang paling macet dan paling lengit duitnya adalah dana bergulir.
yang dipakai BUMDes, usaha taruhan aing. Pakai piara ayam nang ulu, pakai piara domba nang pae, pakai piara lauk nang mabok. Dan kepala desa juga banyak yang bingung masalah ketahanan pangan, Pak. Bingung. Ini harus mulai terarah. Bahkan lomba kepala desa, barong batur dipoto jadi SPJ. Keprok siap deh. Ada program ketahanan pangan, begitu pemeriksa datang, domba batur dipoto di aku. Nah ini program ketahanan pangan, domba si irok di aku. Ada yang begitu, jujur tak ya enggak? Iya. Nah, ini akibatnya, karena kepala desanya salah dalam memis, datanglah orang yang mengaku sebagai pengawas. Apakah itu dari LSM, apakah dari Ormas, apakah aku dari wartawan, mungkin sieun, makin takut. Karena makin takut, yang datang 200. Akhirnya, yang ini hilang, yang ini habis. Sieun deui dipanggil ke stres. Setuju sekali dengan ide dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi nanti itu ada nominasi ya, ada pengumuman predikat desa terburuk dan juga predikat desa terbaik. Nah, jadi ini kan bisa memompa semangat ya para kades untuk berlomba-lomba membangun desanya. Nah, mengenai BUMDes itu banyak sekali pemakaian yang tidak transparan ya. Bahkan masyarakatnya aja nggak tahu ya BUMDes itu ada atau enggak. Kalau misalkan ada, itu dipakai buat apa ya? Jadi nggak tahu jumlahnya juga berapa, nggak tahu. Yang tahu ya hanya orang-orang desa, ya kan? Oke, sekarang akumulasi saja. Urutan pertama paling tinggi dapat duit dana bagi hasil pajak kabupaten mana? Yang paling besar dari pajak kendaraan bermotor itu Digabung aja dua-duanya langsung. oh digabung Pak. Siap. Totalnya berapa? Yang paling besar adalah Kota Bekasi Pak. Oh, Kota Bekasi dapat berapa bagi hasil pajaknya? Kota Bekasi 862 miliar. Kota Bekasi 862 miliar. Sumedang sudah. Sumedang tadi 69 miliar Pak. Ciamis? Pak Doni 69 miliar. Pak Doni ya Pak. Ya, Ciamis? Ciamis 57 miliar. Iya. Nah, sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak pendapatan. itu kita mencapai 8 triliun Pak. Dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Betul. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Pantes ya, jalan di daerah Jawa Barat itu masih banyak yang rusak ya. Khususnya inilah ya, saya kasih contoh di Subang ya, daerah saya nih ya. Di depan rumah saya aja di kampung saya itu jalannya tuh belum dicor ya, masih rusak. Padahal itu udah bertahun-tahun. Ini sih tahun ini katanya mau dicor, cuman nggak tahu kapan ya. Semoga saja secepatnya terrealisasi ya. Itu hanya satu contoh saja ya, dan masih banyak lagi contoh ya, jalan-jalan di Pantura ya, yang masuk kampung-kampung itu banyak yang rusak ya, masih banyak yang belum diaspal atau dicor. Padahal wilayahnya itu dekat dengan Jalan Pantura, Jalan Raya Pantura, dan dekat dengan kota-kota besar seperti Bekasi dan Jakarta ya. Bagaimana kalau yang pelosok-pelosok? Mungkin bisa lebih parah lagi. Oke guys, semoga saja video-video tadi bermanfaat untuk kita ya. Dan semoga saja apa yang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, apa yang diutarakan oleh Kang Deddy Mulyadi secepatnya bisa terrealisasi dan menjadi kenyataan ya. Oke, saksikan terus channel ini dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.